Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Dwini Sari Triutami, mahasiswa semester 3 Universitas Terbuka dengan NIM 501332512 dalam diskusi 10 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di Berbagai Negara dengan tema Indonesia dan Negara Maju. Di sini kami disajikan dua artikel yang berjudul yaitu Wawasan Pendidikan Studi Komparatif Sistem Pendidikan di Beberapa Negara Maju, Korea Selatan dan Jepang. Yang kedua, Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia. Di sini kami diberikan pertanyaan, yaitu pada laman diskusi ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, silahkan disampaikan kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang kedua, lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia secara umum dan di sekolah Anda secara khusus dengan beberapa negara maju pada dua artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Sampaikan paparan Anda dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Latar belakang, kurikulum memengaruhi kualitas proses dan hasil belajar siswa. Negara maju memiliki karakteristik kurikulum yang berhasil. Indonesia berupaya melakukan transformasi melalui kurikulum merdeka. Kemudian pembelajaran kolaboratif merupakan strategi yang sejalan dengan perubahan kurikulum yang ada di Indonesia. Pada presentasi kali ini terdapat 4 tujuan, yaitu yang pertama menyampaikan kesan, kendala, dan saran penerapan pembelajaran kolaboratif. Yang kedua membandingkan struktur kurikulum Indonesia dan negara maju pada dua artikel ilmiah. Yang ketiga, menganalisis berdasarkan kerangka MPDR 5302. Dan yang keempat, memberikan rekomendasi pengembangan kurikulum. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang menekankan kerjasama, mengembangkan komunikasi dan kepemimpinan, meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, dan sejalan dengan pendekatan 21st Century Skills. Kesan implementasi kolaborasi di sekolah. Yang pertama, siswa terlihat lebih aktif dan antusias. Yang kedua, interaksi sosial meningkat. Yang ketiga, minat belajar tumbuh karena suasana yang menyenangkan. Dan yang keempat, saling bantu dalam menyelesaikan tugas. Apa saja kendala yang dihadapi? Yang pertama, siswa dominan vs siswa yang pasif. Kemudian, pemahaman kerja kelompok masih lemah. Waktu pelaksanaan pun terbatas dan fasilitas ruang kelas belum mendukung kerja kelompok secara optimal. Saran perbaikan implementasi kolaborasi menurut saya, yang pertama pembagian peran yang jelas untuk setiap anggota. Yang kedua, penilaian individu dalam kerja kelompok. Yang ketiga, pelatihan kemampuan komunikasi dan empati. Dan yang terakhir, penyediaan ruang belajar yang fleksibel. Ada 3 negara rujukan pada artikel. Yang pertama yaitu Finlandia, pembelajaran menggunakan berbasis kesejahteraan dan kolaborasi. Yang kedua negara Korea Selatan, yang pembelajarannya bersifat kompetitif dan memperoleh dukungan keluarga serta pemerintah yang kuat. Yang ketiga Jepang, dengan metode pembelajaran, disiplin belajar, dan pembentukan karakter. Dilihat dari struktur kurikulum Indonesia vs negara maju, ada 3 aspek. Yang pertama, orientasi. Indonesia berorientasi pada kompetitif atau berkompetisi. Finlandia kolaboratif dan setara. Jadi mementingkan kolaboratif dengan kelompoknya. Sedangkan Korea Selatan mementingkan prestasi yang tinggi dan Jepang memikirkan tentang etos kerja. Aspek yang kedua dari beban, Indonesia lebih padat pada tugas, Finlandia lebih ringan dan fleksibel, mungkin sampai tidak ada PR di rumah. Korea Selatan sangat padat dan Jepang hari sekolah yang panjang. Dilihat dari tugas dan ujian, Indonesia masih mementingkan ranking yang kuat, Finlandia minim ujian bahkan menghapus UN, Korea Selatan seleksi yang ketat,
serta Jepang sangat mementingkan ujian nasional. Analisis berdasarkan modul MPDR 5302, yang pertama tujuan Indonesia menuju humanis, negara maju sudah konsisten. Yang kedua isi, Indonesia padat materi, negara maju lebih mendalam. Sedangkan yang ketiga proses, Indonesia masih berpusat pada guru atau dengan metode banyak yang ceramah. Yang keempat evaluasi, fokus hasil bukan proses. Dan yang kelima, konteks sosial, kesenjangan wilayah masih besar di Indonesia antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Apa yang kita bisa ambil dari praktik baik dari negara Finlandia? Yang pertama, tanpa ranking dan tinggal kelas. Yang kedua, kurikulum fleksibel mengikuti minat siswa. Yang ketiga, kesejahteraan belajar sangat diperhatikan. Dan yang keempat, kolaborasi menjadi budaya di sekolah. Sedangkan praktik baik dari Korea Selatan dan Jepang, yang pertama yang kita ambil yaitu kedisiplinan dan kegigihan dalam belajar. Yang kedua, dukungan pemerintah dan keluarga. Yang ketiga, standar evaluasi yang konsisten dan penguatan karakter serta etos belajar yang tinggi. Implikasi bagi sekolah di Indonesia. Yang pertama, tingkatkan kolaborasi sebagai budaya belajar. Yang kedua, kurangi kompetisi tidak sehat dalam kelas atau bermain curang. Yang ketiga, penerapan asesmen formatif yang lebih dominan. Yang keempat, penguatan peran guru sebagai fasilitator. Dan yang kelima, fasilitas belajar ditata mendukung kerja kelompok. Rekomendasi untuk pengembangan kurikulum. Yang pertama, seimbangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Yang kedua, integrasikan pembelajaran berbasis proyek dan kolaborasi dalam kelompok. Yang ketiga, pemerataan infrastruktur dan pelatihan guru. Dan yang keempat, libatkan keluarga dan masyarakat dalam pendidikan. Kesimpulannya, pembelajaran kolaboratif terbukti bermanfaat namun masih terkendala. Dan negara maju memberikan praktek baik untuk dapat kita adaptasi di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kurikulum merdeka sejalan dengan arah perubahan tersebut, yaitu abad ke-21, dan pendidikan perlu berpihak pada siswa secara utuh dan setara. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.